apakah mental health berlaku gitu? Ada pengaruhnya dengan penyakit jantung dan penyakit kritis yang lain? Yes. Mental health itu termasuk di kita juga bisa nyebabin dia kena ke gagal jantung ya. Jadi klinisnya sama kayak dia orang kena serangan jantung. Jadi kita sebut sebagai kardiomiopati stres. Jadi ada ya dokter ya? Ada. Jadi stres itu bisa menyebabkan serangan jantung ataupun jantungnya bengkak, itu ada. Namanya stres kardiomiopati. Jadi pertama kali ditemukan di Jepang. Jadi dia terkena pada wanita, khusus pada wanita ataupun pada orang yang mengalami stres berat. Gitu. Jadi kasusnya adalah ditemukan pada pasien-pasien yang janda ataupun dia habis bercerai gitu, jadi dia mengalami jadi ada profilnya ya? Ada profilnya. Dan dia biasanya akan sembuh spontan, jadi kita nggak perlu obat-obatan. Jadi namanya stres kardiomiopati, gejalanya mirip serangan jantung. Tapi pas kita kateterisasi jantung normal. Jadi secara normal. fisik itu reaksinya di tubuh tuh seperti kena serangan jantung, tetapi seluruh pembuluhnya istilahnya aman-aman aja. Jadi pembuluh darah koronernya normal, tapi gejalanya seperti orang kena serangan jantung, kemudian pemeriksaannya dari EKG sama persis seperti orang kena serangan jantung. Kemudian dari enzim jantungnya juga meningkat. Tapi pas di kateter normal. Gitu. Ataupun terjadi pembengkakan, nanti lambat laun dia akan hilang. Jadi memang ada kok itu namanya stres kardiomiopati. Nah, saya pernah dengar dok, katanya pernafasan itu bisa membantu saat seseorang mengalami stres yang bisa memicu kepada penyakit kritis nantinya gitu ya. Apakah benar tuh teknik pernafasan yang mengalirkan oksigen ke otak yang seperti itu? Jadi kalau pernafasan seperti itu sih kita nggak ada rekomendasinya ya. Jadi ataupun coba batuk, coba tarik nafas dalam pada saat lagi serangan jantung. Sebenarnya bukan karena itunya ya. Jadi mungkin masyarakat salah kaprah. Jadi beberapa gangguan irama pada saat serangan jantung itu bisa kita atasi dengan cara batuk. Karena batuk itu dia akan menekan ataupun meningkatkan tekanan yang ada di dalam rongga jantung, dia akan kembali seperti normal. Batuk? Itu bisa kayak gitu. Tapi tergantung dari jenisnya ya. Jadi jangan kalian suruh pasien serangan jantung suruh batuk. Karena ataupun mengedan jangan. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau misalkan kita lagi di cath lab, kemudian ngelihat ada monitor, terus ada gangguan irama, bisa kita suruh seperti itu. Itu yang paling cepat sebelum kita masukin obat. Gitu. Tapi mungkin pasiennya udah merekamnya sebagai batuk ataupun ngeden karena memang bisa mencegah itu, tapi sebenarnya itu salah gitu, kecuali ditanganin yang benar. Tapi kalau untuk pola pernafasan tidak ada rekomendasinya. Oke. Nah dokter kan sudah menangani banyak pasien dan sekarang kan ternyata ada juga yang dari usia muda tadi ya 22 tahun ya. Saya penasaran dari seorang yang udah kena penyakit kritis sampai dia bisa menjaga gaya hidup sampai dia normal itu kira-kira butuh waktu berapa lama ya dokter? Let's say 3 bulan kamu sehat, makan, tidak merokok, atau 6 bulan, atau tergantung orangnya, tergantung badannya gitu. Kalau misalkan dia terkena serangan jantung di usia muda, jadi yang seperti saya bilang tadi, kalau usia muda tuh beruntungnya cuman kena satu pembuluh darah. Jadi kalau sudah kita buka satu pembuluh darah itu, setelah selesai pun boleh aktivitas apa aja. Gitu. Kemudian tinggal ngerubah faktor risiko aja. Tadi yang faktor risiko. Jadi faktor risiko tetap akan dilanjutkan. Dan minum obat tetap akan dilanjutkan seumur hidup. Nah yang jadi problem adalah kalau dia terkena di usia tua, yang pembuluh darahnya banyak sumbatannya. Jadi biasanya kalau kita tuh ada 3 pembuluh darah utama ya, jadi kiri ada 2, kemudian 1 yang di kanan. Kalau misalkan 3-3-nya ini kena dan baru dibuka 1 atau 2, kita biasanya merekomendasikan jangan melakukan aktivitas yang berlebihan. Sampai 3-3-nya bisa kita buka. Karena kalau misalkan cuma 1 atau 2, masih sisa 1 atau 2 lagi, pembuluh darah tidak akan bisa kompen. Gitu. Jadi jantung itu diperdarahi dari 3 pembuluh darah utama. Jadi kalau misalkan cuma 1 doang yang dibuka masih ada 2 lagi,
ya berarti logikanya jadi ya kita jangan melakukan aktivitas yang berlebihan. Tapi obat tetap diminum, jaga pola hidup sampai 2 lebih itu bisa kita buka. Gitu. Jadi kalau ditanya, boleh aktivitas fisik berat gak dok? Ya saya kalau belum kebuka semua, saya nggak nyaranin semuanya ya. Maksudnya mau lari, mau maraton. Jadi pasien saya tuh ada yang agak, maksudnya dia nggak bisa berpikir ya maksudnya. Udah dibuka, besok paginya maraton. Maraton ini apa? Ya. Logiknya beda dengan dokter gitu ya. Jadi, saya tuh agak bingung, 42 kilo. Usia berapa dokter? Usianya 45. Kemudian dia bisa pasang cincin, dia masih ada 2 lagi, besoknya ngerasa enakan, terus dia udah daftar maraton. Terus dia ikut maraton, terus dia kena serangan jantung lagi pada kilometer ke-5. Terus saya sampai bingung, dibawa lagi ke rumah sakit. Lah bukannya Bapak habis operasi, habis pasang ring. Saya habis maraton, saya sampai agak itu kan kayaknya nggak masuk di akal banget ya. Bahkan mungkin sebagai orang awam pun ngapain juga maraton habis dikerjain tindakan. Kayak misalkan Mbak habis operasi terus besok paginya udah jogging senam, itu kan kayaknya nggak masuk di akal ya. Harusnya kan istirahat yang awamnya, orang awam biasa kan bisa berpikir seperti itu ya. Jadi kalau dari saya sih pasti kalau belum terbuka semua saya nggak akan aneh-aneh. Semua dokter juga pasti akan gitu, rekomendasinya juga sama gitu. Apalagi juga menyetir, pasti sering ditanya, dok saya boleh nyetir kapan gitu. Oh iya, kalau nyetir bahaya juga atau? Ya karena kan masih belum dibuka ya, jadi kita harus lihat dulu kondisinya. Ataupun misalkan berhubungan seks itu juga sering ditanya. Jadi ada beberapa kondisi yang bisa kita rekomendasikan ke pasien kalau misalkan dia masih punya sumbatan banyak. Gitu. Dari percakapan kita nih kayaknya sadar diri itu penting ya dokter ya. Bener. Sadar diri bahwa kita harus menjaga tubuh kita dari pola makan, terus pola hidup, exercise ya. Kalau pola makan kita tahu lah makan yang sehat ya dokter ya. Ya bisa sih makan tapi di setengah gitu tadi ya kata dokter ya, setengah. Terus olahraganya banyak gitu ya dokter ya. Oke. Banyak nih yang saya dapat dari dokter sampai ilmu-ilmu tadi ya katup-katup ya dokter ya. Dan ternyata ada pasang cincin di paha dan di kaki ya. Kirain saya di kaki jantung, ternyata di kaki beneran ya dokter ya. Di kaki beneran, di kaki. Di kaki, di leher, di katup-katup juga bisa. Jadi sekarang teknologinya cukup maju ya dan cukup berkembang. Jadi kita bisa ngerjain semuanya. Jadi kita tanpa perlu yang operasi besar lagi. Oke. Apalagi yang saya mau tanyakan, banyak banget rasanya yang saya mau tanyakan, tapi terima kasih banyak dokter untuk sharingnya. Paling yang terakhir saya mau tanyakan adalah apakah seberapa penting sih seseorang nih seperti usia produktif seperti saya ya mengecek faktor-faktor tersebut gitu, apa sih mungkin perlu regular apakah itu? Jadi pada dasarnya teman-teman kalau sudah di atas 20 tahun kita harus mencek medical check up ya. Jadi ini agak sedikit berbeda ya karena memang kita tidak terbiasa melakukan medical check up di usia segitu 20-an tahun ya. Iya, kayaknya kalau mau ngapain gitu ya di atas 20 lagi dokter, bukan di atas 29 gitu dok. Jadi orang-orang sekarang agak beda, tapi kalau di luar negeri itu udah hal yang biasa. Kalau di kita bahkan sudah dianjurkan dari kantornya untuk melakukan med check, tapi nggak pernah dikerjain. Iya, kadang-kadang males. Jadwalnya nggak cocok. SP baru SP ketiga baru mau medical check up. Jadi pada dasarnya medical check up itu penting ya sebagai screening pertama. Tapi kebanyakan juga nggak dikerjain. Kebanyakan juga bilang saya medical check up terus kok bisa kena serangan jantung. Nah medical check up itu kan rentangnya 1 tahun ya. Nah, kita kan nggak tahu dulu selama setahun emang dia bersih semua. Betul. Kadang malah ada yang sering ngaku ke saya sebelum medical check up saya minum buat nurunin kolesterol dok. Ini malah bangga ngomong ke saya hasil medical check up bagus. Terus saya bilang buat apa? Buat apa ya? Kan kita nggak tahu itu. Kalau hasilnya bagus karena obat mah saya juga ngapain medical check up gitu. Jadi mereka kadang nggak sesuai. Yang logiknya berbeda dengan dokter ya. Gitu. Jadi pada dasarnya memang bisa ya terkena dalam waktu runtun 1 tahun terkena serangan jantung selama kita bisa mencegah faktor risikonya. Itu sih, itu doang sih. Jadi kenali faktor-faktor risikonya ya teman-teman ya. Dan setelah mengenali lalu bertindak. Nah, jadi enggak jadi kaum yang tadi yang behaviornya berubah karena
COVID tadi, jadi kaum tim rebahan terus gitu ya. Karena zaman udah membolehkan kita untuk jogging. Bahkan tadi kata WHO ya, atau siapa dokter yang udah dibilang jalan di keseharian, ibu rumah tangga pun melakukan aktivitas, udah terhitung kardio boleh kali dok bilangnya. Jadi sebenarnya virtual olahraga juga ada ya sekarang. Ada. Karena dari COVID itu mereka ngadain kelas-kelas. Iya betul dokter, saya sempat ikut dok. Gitu. Jadi pada dasarnya sekarang udah semua bisa dikerjain. Iya. Gitu. Selama kita mau ya dokter. Iya benar-benar. Nah terima kasih banyak dokter Cindy sudah mengingatkan kita untuk pentingnya mencegah dengan mengenali semua faktor yang sudah di-sharing sama dokter hari ini. Semoga yang sudah di-sharing hari ini bisa kita terapkan ya dokter ya. Dan jika kita punya kesempatan bisa ketemu lagi diundang untuk berbincang-bincang mengenai kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi.